Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kali ini saya akan sharing-sharing tentang bagaimana cara merawat kirbah ya. Nah, di tangan saya ini ada satu buah kirbah ya. Ini dengan model western, dan ada satu lagi yang model kita sebut apa ya ini ya, mungkin kita bisa bilang timur tengah ya kalau saya mendefinisikan dari referensi yang ada. Nah, ini lebih mengacu kepada barat dan ini kepada timur tengah. Nah, dua-duanya ini berkapasitas sekitar 800 ml ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau jelaskan dulu, mungkin ada yang belum tahu ya kirbah itu apa. Nah, kirbah ini adalah wadah air minum ya, atau air wudhu boleh juga. Intinya untuk menampung minuman atau cairan gitu ya. Nah, ini saya buat dari kulit sapi dengan tebal sekitar 3,5 mm. Kemudian ini dilapis dengan beeswax di bagian luar dan bagian dalam. Ya seperti ini ya bagian dalamnya kurang lebih. Nah, inilah beeswax inilah yang menyebabkan atau yang melindungi sehingga wadah kulit ini menjadi waterproof atau tahan air, sehingga kita bisa mengisi air ke dalamnya gitu ya. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan di awal. Bagaimana cara merawat kirbah agar tetap awet dipakai? Oke, yang pertama saya menyarankan untuk hanya mengisi kirbah ini dengan air putih ya, atau air yang tidak berwarna atau tidak mempunyai rasa begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita taruh semacam kopi dan sebagainya, itu dikhawatirkan nanti ampas-ampas partikel-partikel kecil akan menempel di dalam dan susah untuk dikeluarkan. Karena beeswax itu dia sifatnya agak sedikit lunak ya, jadi kalau ada butiran-butiran kopi nanti bisa menempel di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah hanya gunakan air dengan suhu ruangan aja. Jadi kita tidak bisa menggunakan air panas begitu ya, atau air hangat, hanya untuk air suhu ruangan. Kemudian kalau air dingin artinya air es, nah itu boleh kita gunakan atau kita masukkan dalam kirbah ini. Karena nanti kalau kita kasih dengan air panas, dia akan meleleh dan kirbah akan bocor gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk bagian tutupnya ya. Nah, ini usahakan ini sudah ada batasan di sini ya, di dalamnya sini. Jadi diusahakan jangan dihempas ya. Jadi kita putar set gitu. Jadi tidak perlu diketok supaya kita meyakinkan bahwa ini sudah kuat atau tidak. Jadi cukup membukanya dengan diputar, kemudian menutupnya pun begitu. Set ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah usahakan ini kirbah jangan sampai terjatuh ya dari ketinggian mungkin lebih dari 1 meter. Karena partikel beeswax dalamnya akan pecah, sehingga menyebabkan kirbah akan bocor gitu ya. Kemudian yang keempat adalah usahakan jangan sampai dia tertindih benda yang keras. Misalnya kita taruh di dalam tas kita ada sesuatu yang berat, kemudian dia menindih kirbah ini, maka dia akan wax atau beeswax di dalamnya ini akan remuk ya, atau hancur. Oke. Kemudian tips yang kelima untuk merawat kirbah ini adalah setelah kita gunakan, misalnya untuk keperluan-keperluan di luar rumah, setelah kita gunakan diusahakan isinya itu dikeluarkan dulu semua. Keluarkan semua. Nah, baru kita simpan setelah itu ya.
Karena saya tidak merekomendasikan untuk menyimpan air di dalam kirbah ini lebih dari 36 jam. Khawatir nanti kita tidak mendapatkan manfaat dari kirbah itu sendiri, dari biswek itu sendiri. Oke, dan yang keenam adalah untuk cara meminumnya. Cara meminumnya yaitu diusahakan jangan sampai bibir si kirbah ini atau mulut kirbah ini itu bersentuhan dengan area mulut kita, karena nanti bakteri yang ada di mulut kita dikhawatirkan akan masuk dan mengkontaminasi bagian dalam daripada kirbah ini, sehingga yang tadinya kita mau mendapatkan manfaat dari beeswax yang food grade jadinya terkontaminasi. Walaupun ya sifat dasar beeswax itu adalah dia antibakteria, tetapi kita untuk lebih mendapatkan manfaatnya kita diusahakan untuk tidak meminum dengan cara mengecup bagian tempat keluarnya air di kirbah ini ya, gitu. Oke, untuk informasi teman-teman, ini kirbah ini saya buat dengan lapisan beeswax yang food grade ya, 100% food grade. Jadi bukan beeswax yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain selain untuk benda-benda yang berhubungan dengan sesuatu yang kita konsumsi ke dalam tubuh. Jadi ini insya Allah sudah aman. Nah, kemudian ya ini sudah lumayan keras ya. Walaupun keras seperti ini, tapi diusahakan jangan sampai dia terjatuh atau dibanting atau ditimpa atau diremuk gitu. Diremuk, jangan sampai diremuk, karena nanti dikhawatirkan partikel wax di dalamnya akan pecah atau rusak sehingga menyebabkan kirbah akan bocor. Oke. Lalu bagaimana cara mencucinya? Nah, cara mencucinya sangat mudah ya. Teman-teman cukup setelah kita gunakan air yang untuk kita minum, boleh kita cuci dengan air keran gitu ya. Cukup kita masukkan air keran ke dalam, kemudian kita tutup dan kita dikocok-kocok aja begitu. Ya, kemudian setelah itu ulangi 2-3 kali, kemudian air dikeluarkan. Nah, sampai kita yakin betul ini isinya sudah habis dan benar-benar kosong ya. Nah, setelahnya cukup dan kita bisa simpan kembali kirbahnya. Boleh dengan ditutup seperti ini ataupun dibuka. Nah, kalau dibuka usahakan posisinya kita balik seperti ini. Bisa digantung atau diletakkan di tempat yang memungkinkan dia bisa posisinya terbalik seperti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar, dan saya mohon izin mempromosikan. Nah, saya membuatnya dan juga menjualnya kirbah ini ya. Yang saya jual ada 2 model. Yang pertama model seperti ini dan model seperti ini. Dua-duanya kurang lebih kapasitasnya sekitar 800 ml ya. Ini dibuat dari kulit asli, kulit sapi asli, dan dilapisi dengan beeswax yang food grade ya. Jadi bukan beeswax yang insya Allah tidak membahayakan tubuh kita. Dan ini bagian tutupnya ini dibuat dengan kayu jati. Nah, nanti ada juga variasi kayu mahoni gitu ya. Kurang lebih seperti inilah tampilannya. Kita kasih juga bagian tali kalau mau diselempang di pundak seperti ini. Nah, ini bisa juga di-adjust, bisa dipanjang pendekkan dari bagian sini. Oke, mohon maaf saya buat videonya sederhana saja. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silahkan kalian teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.